rumah juga boleh baca ya, supaya kita bisa baca sama-sama. Walaupun Kak Erson tidak dengar kalian membaca, tapi Tuhan Yesus dengar kalian membaca Alkitab. Perumpamaan tentang benih yang doa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Mari kita semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Oke. Sudah selesai ibadah? Sudah, Mami. Oh, siapa yang bawa firmannya? Kak Erson, Tentang apa? seorang menabur. Anak Mami luar biasa memperhatikan firman Tuhan. Harus begitu, walaupun kita belum bisa ibadah di gereja, tapi kita tetap bisa beribadah di rumah, ya kan? Ya, Mami. Mami, kan sedikit lagi kita Paskah. Ada tidak acara Petra Kids-nya? Ada, justru itu Mami mau kasih tahu Brigita dan teman-teman di rumah bahwa akan ada Paskah Petra Kids tanggal 3 April 2021 jam 5 sore. Wah, pasti seru ya, Mami. Iya dong, karena di acara ini akan ada puji-pujian, akan ada drama, satu lagi akan dapat bingkisan. Wah, pasti seru banget ya, Mami. Iya. Nah, teman-teman yang di rumah jangan lupa ikut ibadah Paskah online Petra Kids ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Nih, kue. Shalom adik-adik. Ya, puji Tuhan, kita kembali lagi beribadah di Petra Kids pada sore hari ini. Nah, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Nah, nanti Kakak Jaim. Oke, mari kita siapkan untuk kita berdoa pembuka dulu. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sekarang kami akan mulai ibadah Petra Kids online pada sore hari ini. Tuhan, biarlah dari awal, pertengahan hingga akhirnya berjalan dengan lancar Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sama-sama bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan bersama-sama, oke? Siap. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami,
sambil dulu ya supaya Siap. lebih semangat. Semangat. Oke? Oke. Siapa yang pimpin kakak cinta? Oke. Kakak Joy. Mari kita yel-yel. Kita yel-yel Petra Kids ya. Semua berdiri. Semangat, harus semangat ya. Iya. Petra Kids. Yeah! Petra Kids. Yes, yes, yes. Kurang semangat kakak cinta. Ulang satu kali ya. Petra Kids. Yeah! Petra Kids. Yes, yes, yes. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap timbang di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap timbang di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya
kasih Yesus atas berkat penyertaan-Mu pada sore hari ini. Kami masih bisa mengikuti ibadah Petra Kids ya Tuhan. Tuhan, sekarang anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu bisa kita lakukan pada kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Halo, selamat sore adik-adik. Apa kabar? Tentu kabarnya luar biasa ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik, selalu menyertai kita dimanapun saja kita berada. Nah, sudah setahun kita tidak pernah bertemu. Tentunya adik-adik mengalami banyak hal yang tadinya mungkin tinggi badannya 1 meter, sekarang udah 1 meter lebih, 1,5 meter, bahkan ada yang bisa lebih tinggi lagi, lebih pertumbuhannya lebih cepat lagi. Karena di rumah bisa makan, tidak kemana-mana. Nah, kita bersyukur bahwa Tuhan selalu ada di musim yang saat ini kita hadapi. Nah, kita akan belajar firman Tuhan. Kakak bersyukur dalam kesempatan ini bisa bertemu dengan adik-adik walaupun hanya melalui ibadah online. Dan kita akan belajar bagaimana pertumbuhan dalam Tuhan. Adik-adik mungkin di rumah sering berantem sama kakaknya atau adiknya, berebutan tentang ini yang benar, ini yang salah. Seperti dalam kehidupan sehari-hari, kadang ada rasa iri, ada rasa persaingan. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita melihat di 1 Korintus 3:1-9. Di situ Rasul Paulus dan teman-temannya, murid-murid Yesus, mereka sedang ribut soal aku golongan Paulus, ada yang mengatakan aku golongan Paulus, ada yang mengatakan aku golongan Apolos. Nah, tetapi Rasul Paulus katakan bahwa ada yang menabur, misalnya Paulus yang menabur, Apolos yang menyiram, Allah yang menumbuhkan. Nah, di sini berbicara tentang pertumbuhan. Ada yang ditanam, ada yang menanam, ada yang menyiram, tapi Tuhan yang menumbuhkan. Nah, nanti adik-adik bisa baca di 1 Korintus 3:1-9. Kemudian kita belajar wah apa ya yang kenapa ya ada yang menabur, ada yang menyiram, kemudian Allah yang menumbuhkan. Nah, firman Tuhan juga dikisahkan seperti orang yang menabur. Waktu itu Tuhan Yesus sedang membicarakan tentang perumpamaan, yaitu di Matius 13. Adik-adik bisa baca nanti 18. Oh iya, bagusnya kalau adik-adik punya buku, pulpen untuk mencatat. Karena kadang-kadang kita bisa untuk saat ini kita bisa ingat, tetapi ada waktu kita lupa. Kita bisa lupa tapi buku tidak bisa lupa. Nah, adik-adik kita belajar, jika kita belajar firman Tuhan, kita harus punya catatan. Karena kadang satu waktu catatan itu akan membantu kita untuk mengingat hal-hal yang kita pelajari. Nah, di Matius 13 ayat 18 itu tentang seorang penabur. Ketika itu Tuhan Yesus berbicara tentang seorang penabur. Mungkin adik-adik juga sudah belajar bahwa taburan itu ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tentu tidak bisa berakar, ada yang jatuh di semak duri yang akan terhimpit, kemudian ada yang jatuh di tanah yang baik, yaitu tanah yang subur. Nah, Tuhan mau agar setiap benih firman Tuhan itu jatuh di tanah hati yang baik, supaya dia bisa bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang baik, yaitu 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Nah, jika firman itu bertumbuh di dalam kita, akan menghasilkan buah. Seperti kita ketahui bahwa ada di Galatia 5 ayat 22, 23, di situ ada buah-buah roh. Nah, kita akan belajar satu persatu ya.
itu adalah benih firman yang ditaburkan, kemudian Tuhan yang menumbuhkan. Seperti kehidupan kita juga, dari kita masih kecil, kalau kita lihat tumbuhan dari satu biji, misalnya jagung, itu ditanam, dia bisa menghasilkan satu bongkol. Nah, satu bongkol itu ada berapa biji yang jika ditanam lagi, dia akan berkembang biak menjadi banyak. Nah, walaupun kita tanam biji jagung itu, kalau Tuhan tidak menumbuhkan, tidak bisa tumbuh. Demikian juga hewan mengalami pertumbuhan, manusia juga mengalami pertumbuhan. Dan itu bisa terjadi, pertumbuhan itu bisa terjadi karena Tuhan. Ya. Nah, kita lihat buah-buah apa sih yang dihasilkan ketika kita menjadikan tanah hati kita tanah yang subur untuk kebenaran firman Tuhan. Di firman Tuhan katakan ada buah roh. Nah, kita akan belajar tentang buah roh. Yaitu yang pertama, kasih. 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan bahwa kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, kalau adik-adik dengar, wah, berarti kalau kita punya kasih, kita seenaknya dong berbuat dosa. Oh, enggak juga. Firman Tuhan di sini katakan kasih menutupi banyak dosa, karena firman Tuhan katakan bahwa kita harus mengasihi orang, kita harus mengasihi, terlebih-lebih mengasihi Tuhan, itu yang paling terutama. Kemudian mengasihi sesama manusia dan jangan lupa mengasihi diri kita juga. Tiga-tiga harus berjalan seimbang. Karena kenapa? Kalau kita hanya mengasihi Tuhan, kemudian kita tidak mengasihi sesama kita, kita tidak mengasihi diri kita, itu juga nggak balance ya. Kemudian kasih menutupi banyak sekali dosa. Kenapa? Ketika kita punya kasih, ketika orang menghina kita, orang membuat kita marah, kita bisa mengampuni mereka seperti Tuhan katakan, jangan membalas jahat dengan jahat, dan itu bisa terjadi jika kita punya kasih. Kemudian sukacita. Mazmur 20 ayat 4 katakan bahwa biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, maksudnya karena Tuhan, semua orang yang mencari Engkau. Jadi ketika kita mencari Tuhan, kita jangan datang dengan ogah-ogahan, datang dengan terpaksa karena disuruh mama papanya, ayo ibadah, ayo baca firman. Semua kita lakukan dengan hati yang tidak hati yang terpaksa. Tetapi di sini dibilang bahwa biarlah kita bergembira, bersukacita karena Tuhan. Semua orang yang mencari Tuhan. Jadi kalau kita mencari Tuhan, kita harus dengan sukacita. Karena hati yang gembira, hati yang sukacita adalah obat bagi jiwa, bagi kesehatan kita juga. Itu ya adik-adik ya. Kemudian orang yang mencari Tuhan akan selalu bersukacita. Ya. Jadi kalau orang yang datang mencari Tuhan mukanya murung, tidak damai sejahtera, wah, bagaimana mau ketemu Tuhan ya? Kemudian yang ketiga, damai sejahtera. Amsal 5 ayat 9 katakan berbahagialah orang, Matius 5 ayat 9 berkata berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Firman Tuhan luar biasa. Nah adik-adik, senang gak kalau dibilang, wah anak Allah sedang lewat, wah kamu anak Allah. Kalau kita anak Allah, berarti kita dikasihi Tuhan, kita adalah anak-anak yang sangat beruntung. Nah untuk kita disebut anak Allah, kita harus membawa damai. Membawa damai di mana? Membawa damai di keluarga, membawa damai di teman-teman kita, baik di lingkup sekolah, di lingkup lingkungan, dimanapun saja berada kita membawa damai. Artinya kita jangan ketika kita datang di suatu tempat, orang-orang merasa tidak nyaman. Dia lagi datang, saya nggak nyaman. Karena kalau kita tidak punya damai, mungkin kita bisa omong yang jelek tentang orang, atau mungkin kita nyakitin orang, baik dalam perkataan maupun tindakan kita, orang nggak nyaman. Tapi kalau ada damai di dalam hati kita, kita akan ketika kita datang di satu tempat, orang merasa nyaman.
Nah itu yang Tuhan mau, bahwa kita membawa damai, membawa karakter ilahi, sehingga kita layak disebut anak-anak Allah. Nah, yang berikutnya, buah roh yang berikutnya itu kesabaran. Akal budi membuat seseorang menjadi panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Nah adik-adik, kalau kita punya buah kesabaran, Amsal 19 katakan ayat 11 bahwa kita mempunyai akal budi. Jadi orang yang selalu gak sabar, yang selalu marah, baru didengar omongan sedikit, baru dicolek sedikit, udah gak sabar, udah marah. Atau misalnya janjian sama temannya terlambat sedikit, udah gak sabar, udah ngomel. Misalnya juga dijanjikan sesuatu dari orang tuanya, gak sabar, udah ngomel, merepet. Kalau orang Batak bilang. Dan hal itu tidak mendatangkan hal yang baik. Tetapi kalau kita sabar, buah roh kesabaran itu ada di dalam kita, maka kita akan mendapat pujian. Bukan berarti kita selalu ingin dipuji, enggak. Tetapi itu mendatangkan kebaikan buat kita. Dan kalau kita sabar, kita bisa memaafkan orang. Ketika orang melakukan hal yang tidak baik kepada kita, memang itu enggak gampang untuk maafin orang. Tetapi jika ada kesabaran di dalam diri kita, kita bisa mengampuni orang. Nah, kemudian yang kelima yaitu kemurahan. Matius 5 ayat 7 katakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Nah ini benih firman Tuhan yang diberikan kepada kita yaitu kemurahan. Ya, kemurahan, kita murah hati, kita bisa berbagi kepada orang, kita peduli kepada orang lain. Nah ketika kita melakukan itu, kita juga akan memperoleh kemurahan, kita juga akan memperoleh kebaikan. Karena apa yang kita tabur, itu juga yang kita tuai. Ketika kita berbuat baik kepada orang, kita peduli kepada orang, maka kebaikan itu juga, kemurahan itu juga akan datang kepada kita. Entah dimanapun kita berada, kita tidak pernah tahu. Tapi ketika benih itu, kebenaran itu bertumbuh di dalam diri kita, dan itu akan menghasilkan buah kemurahan. Kemudian yang keenam, kebaikan. Amsal 12 ayat 14 katakan, setiap orang dikenyangkan oleh kebaikan karena perkataan, dan orang yang mendapat balasan dari apa yang dikerjakan tangannya. Nah kebaikan di sini tadi juga seperti kemurahan, kebaikan juga kebaikan dari mulut kita ketika kita berbicara hal yang baik, yang membangkitkan iman seseorang, yang memotivasi seseorang, itu adalah kebaikan yang harus kita lakukan. Dan hal itu akan membuat kita seperti tadi, bahwa kita akan disebut anak-anak Allah. Karena dari perkataan yang baik, mendatangkan damai, mendatangkan sukacita, itu akan membuktikan bahwa ada karakter ilahi di dalam kita. Nah itu benih firman Tuhan. Kemudian apapun yang kita kerjakan dengan tangannya kita akan mendatangkan kebaikan. Ya, kita selalu berusaha melakukan hal yang baik dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Misalnya di rumah disuruh mamanya ngerjakan sesuatu, ya kita lakukan itu dengan baik supaya hasilnya pun baik. Karena dikatakan bahwa apa yang kita kerjakan itu harus baik, ya. Jangan asal-asal kerja saja. Pokoknya saya kerja deh, mau bagus mau enggak penting. Oh jangan, kita kerjakan segala sesuatu dengan baik. Karena firman Tuhan juga katakan bahwa lakukanlah segala sesuatu seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia, ya. Jadi adik-adik, kalau orang tuanya suruh, lakukan dengan sukacita, lakukan dengan finish well, dengan kebaikan, dengan hasil yang baik, bukan asal-asal. Kemudian yang 7, kesetiaan. Amsal 16 ayat 6. Dengan kasih dan kesetiaan, kasih itu mengampuni, karena takut akan Tuhan orang menjadi
mengalahkan amarah dengan kebaikan, kelemah lembutan. Maksudnya di sini kelemah lembutan, kadang-kadang ada anak-anak kalau bicara sama mamanya, sukanya bentak-bentak mamanya. Kasar, entah kepada orang tua, entah kepada adik-adiknya, entah kepada teman-temannya. Nah, firman Tuhan katakan bahwa kita juga harus lemah lembut, ya, berbicara dengan baik. Karena kalau kita melakukan itu, firman Tuhan katakan di Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Luar biasa sekali ya firman Tuhan katakan, bahwa ketika kita lemah lembut, bukan berarti kita lemah. Maksudnya lemah itu kita nggak bisa lakukan apa-apa, enggak. Tetapi dalam perkataan kita, dalam sikap kita dalam lemah lembut, sopan, santun, menunjukkan karakter yang baik. Firman Tuhan katakan bahwa kita akan memiliki bumi. Nah, kita kembali ke kesetiaan. Kasih dan setia kita bisa melakukan hal yang baik. Tapi kita perlu kesetiaan. Ya. Setia untuk melakukan perintah-perintah Tuhan, setia dalam banyak hal, misalnya dalam pertemanan juga kita mesti setia, tidak melakukan kecurangan-kecurangan. Dan itu firman Tuhan katakan, dengan kesetiaan itu Yesus pun melakukan perintah Bapaknya dengan setia. Bahkan firman Tuhan katakan setia sampai mati. Ya. Kemudian buah yang berikutnya, buah roh yang berikutnya itu penguasaan diri. Nah, dari semua buah-buah ini, yaitu yang kenapa dari awal adalah kasih, kemudian penutupnya roh yang ke-9 penguasaan diri. Dari semua itu saling keterkaitan, ya. Kalau kita punya penguasaan diri, kita punya kasih. Kalau kita punya kasih, kita ada penguasaan diri juga. Penguasaan diri maksudnya di sini, ketika kita dibully, ketika kita diperlakukan tidak adil, kalau ada penguasaan diri di dalam kita, kita bisa lebih tenang. Kita bisa mengampuni orang yang membuli kita. Kemudian kita juga bisa mendoakan mereka. Karena firman Tuhan juga katakan, jangan balas jahat dengan jahat, ampuni mereka, bahkan doakan mereka. Sepertinya nggak adil ya. Kalau kita misalnya sudah diperlakukan nggak baik, kemudian kita harus ampuni, kemudian kita harus doakan. Bahkan dikatakan berkati. Kayaknya itu terlalu sulit untuk kita lakukan. Tetapi ketika firman Tuhan ini bertumbuh di dalam hati kita, maka kita akan dengan sukacita melakukannya. Karena firman Tuhan juga katakan di 2 Timotius 4 ayat 5, kuasailah dirimu dalam segala hal. Nah, kita harus menguasai diri kita dalam segala hal, baik dalam keadaan yang enak maupun yang gak enak. Waktu kita diperlakukan gak baik, kita tetap ada penguasaan diri. Nah, kemudian juga ada di 1 Petrus 4 ayat 7 katakan, kuasailah dirimu. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, waktu kita bisa menguasai diri kita, menguasai emosi kita ada ketenangan. Nah, kita tidak bisa datang berdoa kepada Tuhan kalau kita datang dengan hati yang marah, hati yang jengkel. Kemudian kita mau berdoa, itu kita tidak bisa berdoa dengan damai sejahtera. Nah, puji Tuhan, kita terus belajar bagaimana kita menumbuhkan buah-buah roh itu dalam diri kita. Kita menerima kebenaran firman Tuhan itu seperti benih yang jatuh di tanah hati kita yang subur. Bagaimana kita menjaga hati kita supaya menjadi hati yang kualitasnya seperti tanah yang subur. Yaitu tadi kita harus datang kepada Tuhan dengan sukacita, dengan hati yang benar-benar
haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, karena mereka akan dipuaskan. Ya, adik-adik, kalau kita lapar, kita ingin makan. Ya, nah demikian juga kalau kita makan nasi, mie, bakso, KFC, itu untuk tubuhnya kita. Tetapi kita perlu juga kasih makan manusia rohnya kita. Ketika kita memberi makan manusia rohnya kita akan bertumbuh juga. Benih firman Tuhan yang disampaikan itu bertumbuh juga. Dengan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memberi makan rohnya kita. Seperti khotbah yang disampaikan oleh Pak Eliezer tadi, bahwa umur manusia itu pasti, tapi kedewasaan itu pilihan. Nah, mungkin adik-adik bisa fisiknya masih kecil, belum dewasa secara fisik. Tetapi kalau rohnya terus dikasih makan, ada hubungan terus dengan Tuhan, maka rohnya itu akan bertumbuh. Kedewasaan di dalam Kristus, pengenalan akan Tuhan dengan benar, itu akan memberikan kita, rohnya kita bertumbuh. Ya, menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Jadi untuk dewasa rohani kita nggak perlu harus nanti tua, nanti kita udah kerja baru kita bisa dewasa rohani. Enggak. Saat-saat kecil pun, jika kita menjalin hubungan dengan Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan, maka kita akan terus bertumbuh rohaninya kita. Membaca firman Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan enggak waktu ibadah saja, enggak waktu dengar firman Tuhan saja, tapi dimanapun dan kapanpun. Mungkin adik-adik lagi belajar di rumah secara online, ambil waktu untuk berdoa, untuk komunikasi dengan Tuhan. Simple aja, bisa saja mungkin ada yang pikir, saya mau ngomong dengan Tuhan bagaimana? Simple aja, Tuhan aku mengasihi Engkau. Kata-kata yang simple begitu aja bisa menggerakkan hati Tuhan. Seperti seorang anak kepada orang tuanya pun, kalau anaknya bilang, mama saya sayang mama. Sebagai orang tua kita akan terharu. Kita pun akan mengasihi anak. Nah demikian juga Tuhan. Waktu adik-adik belajar mungkin seperti sekarang, sekolah online, pakai HP, bisa sambil lihat satu-satu ayat, mungkin 2-2 jam satu-satu ayat. Kalau udah sumpah, bukan berarti waktunya kita, waktu sumpah baru kita datang kepada Tuhan, enggak. Tetapi tetap ada hubungan dengan Tuhan. Atau enggak ngomong, Roh Kudus, Engkau baik. Roh Kudus sertai saya. Menghadapi pelajaran Roh Kudus, tolong saya. Nah itu tetap ada komunikasi. Seperti yang kakak lakukan, entah di kamar mandi, entah lagi masak, entah lagi nyetir, bahkan tengah malam pun ketika bangun mau buang air kecil, I love you Lord Jesus, thank you. Itu tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga kita menghadapi hari-hari kita dengan sukacita, walaupun banyak tantangan, walaupun menghadapi apapun. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka kita akan merasakan damai. Maka buah-buah roh yang tadi kita sudah pelajari akan ada di dalam hidup kita. Dan kita akan menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Ya adik-adik ya. Jadi jangan tunggu nanti sudah dewasa, sudah seperti kakak baru rohnya dewasa. Enggak. Anak-anak pun lebih luar biasa kalau rohnya bisa lebih dewasa. Ya. Demikian firman Tuhan. Karena Tuhan memberkati adik-adik walaupun belajar di rumah tetap semangat. Walaupun di musim ini sepertinya tidak nyaman. Tapi satu hal yang kita harus percaya bahwa Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Ketika kita membawa damai, ketika kita layak disebut anak-anak Allah, maka Bapa di surga yang bertanggung jawab atas hidup kita. Setiap benih firman Tuhan, Tuhan yang akan menumbuhkan. Kakak menyampaikan, menabur benih firman Tuhan, Tuhan yang menumbuhkan, dan jatuh di tanah yang subur akan menghasilkan buah-buah
roh yang luar biasa. Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih setia dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau selalu ada bagi kami. Engkau Bapa yang baik yang selalu ada dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang menumbuhkan setiap benih-benih firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk benih firman Tuhan yang kami terima hari ini Tuhan. Mampukan kami untuk Tuhan melakukan firman-Mu. Urapi kami, berikan roh hikmat kepada kami untuk mengenal Engkau, mengenal Yesus dengan benar, mengalami pertumbuhan rohani. Di dalam nama Yesus kami minta itu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, yang mau menerima kebenaran firman-Mu, yang mau terus belajar, bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Tuhan, terima kasih. Kami lepaskan berkat bagi setiap anak-anak, bahkan orang tua mereka yang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba terbatas, tapi aku percaya bahwa kebenaran firman-Mu yang dilepaskan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kami. Memerdekakan kami dari ketakutan, memerdekakan kami dari kekhawatiran, memerdekakan kami dari hal-hal yang menekan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dan aku berdoa Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak yang belajar di rumah menggunakan HP atau apapun Tuhan. Aku berdoa Bapa, perlindungan-Mu ada pada setiap anak-anak dari paparan radiasi Tuhan, internet yang mereka gunakan. Perlindungan-Mu ada pada mereka, kesehatan mereka terima dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati usaha pekerjaan orang tua mereka, sehingga mereka dengan sukacita mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang takut akan Engkau, menghormati orang tua mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dari selama-lamanya untuk selama-lamanya. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bagaimana ujian kalian? Aman dong. Oke, puji Tuhan. Kak Irvin, Ya. Kak Venus mana ya? Iya. Tadi Kak Venus bilang mau bantu Tante Mil. Amin. Kak Venus mana ini? Saudara-saudara kita tidak ada. Ah, ini dia Kak Venus. Ketemu juga kalian. Aduh, lamanya. Hari ini ya Joy, Kak Irvin, ada Cliff juga. Hari ini kita akan bantu Kamilka untuk buat bingkisan sama ada Kasipora dan guru-guru yang lain. Ayo, langsung saja kita ke sana. Let's go. Wah, lagi rame-rame nih, ada apa ini? Kok banyak bingkisan? Ini untuk nanti pasca anak. Aduh, enak-enak semua. Ada Astor, ada Milo, ada Tego. Kesukaanku semua. Pasti adik-adik juga suka. Pasti dong. Terus bagaimana cara mereka untuk bisa mendapatkan bingkisan ini? Kasih Po, gimana dong? Caranya Caranya, adik-adik sekalian, sebentar ya saya buka masker supaya jelas. Oke adik-adik, caranya kalian harus mengikuti ibadah online Petra Kids ya. Nah di situ kalian boleh foto, bisa minta tolong sama orang tuanya kalian atau kakak-kakak kalian yang ada di situ. Kalian foto bersama sambil beribadah di situ. Nah itu salah satunya. Nah adik-adik boleh kirim di nomor di bawah ini. Nah kakak Mary mau? Kakak Mary mau? Ini makanan kesukaan. Kakak Irvin mau? Pasti adik-adik juga suka. Caranya kalian ikut ibadah juga ya sama-sama.
Oke. Nah, untuk adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa ya ikuti ibadah Petra Kids yang akan diadakan pada tanggal 3 April 2021. Jam 5 sore. Ya, adik-adik jangan lupa berpakaian rapi. Oke, sampai jumpa. Dah. Haleluya. Firman Tuhan sudah selesai. Biarlah apa yang tadi kalian bisa dengar, kita bisa dengar, bisa tertanam di hati kita, di pikiran kita, dan bisa kita lakukan di setiap hari kita. Haleluya. Sekarang ibadah Petra Kids Online kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.